faulaika humuz zalimun. Quran menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan, jangan engkau ambil, jangan engkau buat bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin, aulia sebagai pemimpin, sebagai orang yang kita hormati, sebagai orang yang kita percaya. Tapi dengan syarat tak boleh menjadikan, walaupun itu bapak kita, walaupun itu saudara kita, dengan syarat tak boleh dijadikan pemimpin itu, tak dijadikan orang kepercayaan itu adalah ini istahabul kufra wal iman. Jika bapak kita itu atau saudara kita itu lebih mencintai kekufuran dibanding dengan keimanan, istahabul kufra ala iman. Nah, ini Quran menarik garis tegas, walaupun mungkin dulu berkaitan dengan kepemimpinan di dalam sebuah negara, apakah di negara seperti kita di Indonesia ini pemimpinnya harus orang muslim semua? Tak bolehkah dipimpin oleh orang non-muslim? Nah, ini dulu sempat itu. Tapi prinsip Quran adalah bahwa tak boleh menjadikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul sebagai aulia, orang yang kita percayai, orang yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Itu dalam pandangan Quran itu tidak dibenarkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan, jangan engkau buat, jangan engkau ambil bapak-bapakmu, meskipun itu bapak, orang yang terhubung dengan kita, punya hubungan darah dan asal. Wa ikhwanakum, saudara-saudaramu. Nah, kata saudara dalam bahasa Arab ini adalah bentuk jamak dari akhun. Akhun itu dalam bahasa Arab artinya orang yang mempunyai visi yang sama. Nah, sebagian ahli bahasa Arab itu menyebut ikhwan, akhun itu adalah orang yang terlahir dari rahim yang sama. Kita dengan saudara kita itu, karena terlahir dari rahim yang sama, itu seringkali mempunyai sikap yang sama, walaupun tidak selalu sama. Kadang-kadang bisa juga antar saudara bisa beda. Tapi secara umum, ketika orang terlahir dari rahim yang sama, dia akan mempunyai sikap dan cara pandang yang sama. Nah, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan akun, bentuk jamaknya ikhwan. Tapi sekali lagi dalam pandangan Quran, meskipun kita terlahir dari rahim yang sama atau memiliki cara pandang yang sama dalam hal-hal tertentu, tapi jika landasan keimanannya beda, jangan jadikan mereka sebagai aulia, orang yang kita percayai, orang yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Jadi Quran itu bahasanya ini istahabul kufra ala iman. Jika orang yang bapak kita tadi atau saudara kita tadi lebih mencintai kekufuran, lebih menghendaki kekufuran dibanding dengan iman kepada Allah. Kalau sikap mereka seperti ini, Quran menarik garis tegas, jangan percayakan urusan pentingmu kepada mereka. Lalu Quran menyebut wa man yatawallahu minkum, siapa saja yang menjadikan baik bapak maupun saudara tapi yang beda keyakinan tadi, yang lebih mencintai kekufuran tadi, ia jadikan pemimpin, maka sesungguhnya yang menjadikan itu sama saja dengan yang dijadikan pemimpin. Nah, jadi kalau kita ikuti agak sedikit dalam bahasa Quran, ya kalau begitu beda-beda tipis saja kekafirannya. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Siapa saja yang menjadikan bapaknya tadi atau saudaranya tadi, tapi mereka yang lebih menyenangi kekufuran itu di antara kalian, fa ulaika humuz zalimun. Maka orang yang menjadikan pemimpin orang kafir tadi,
itu adalah orang yang zalim. Zalim itu berkali-kali di majelis ini kita sampaikan, secara harfiah maknanya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa orang kafir dijadikan pemimpin dan itu dilarang oleh Al-Quran? Maka kalau kita jadikan dia sebagai pemimpin, artinya kita salah menempatkan itu sebagai pemimpin, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, sehingga lebih jauh penjelasan ulama tafsir itu artinya sama dengan kita mengundang atau menginginkan azab Allah Subhanahu wa taala karena kita menempatkan orang yang tidak pada tempat. Itu sama saja dengan mengundang sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kezaliman juga namanya. Jadi zalim itu dapat berarti kita zalim pada orang lain, tapi juga bisa zalim kepada diri kita sendiri. Karena kita tak pandai menempatkan sesuatu pada tempat. Itu zalim pada diri kita sendiri. Nah, itu peringatan Al-Quran. Lalu kemudian ke ayat berikutnya, lebih tegas lagi. Kalau tadi Quran hanya memberikan gambaran, kalau meskipun dia bapakmu, meskipun dia saudaramu, tapi dia lebih senang kepada kekufuran, jangan jadikan pemimpin. Itu ayat 23-nya. Di ayat berikutnya Quran terus terang saja dan lebih tegas lagi menjelaskan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qauman fasiqin. Nah, ayat ini agak panjang, tapi saya coba menyederhanakan begini kata Quran. Saya sampaikan dulu ada asbabun nuzul itu. Seperti yang di awal saya katakan, ketika umat Islam mulai diperintahkan untuk berhijrah, ada banyak orang yang mungkin susah untuk hijrah itu. Ada beragam alasan. Pertama mungkin karena tekanan dari orang tuanya. Ada sebagian sahabat yang sudah Islam di Mekah itu ketika akan berangkat minta izin, tak diizinkan oleh bapaknya. Lalu kemudian ada pula sahabat itu yang mau berangkat hijrah, tapi kasihan meninggalkan anak di Mekah. Bagaimana dengan anak? Jadi kadang-kadang merataplah anak itu. Kira-kira kalau kita bahasakan, Pak, jangan tinggalkan kami sendiri di Mekah ini. Anak itu yang mengeluh itu. Lalu kemudian ikhwan, saudara tadi juga itu. Bahkan lebih lanjut ada juga yang mengeluhkan itu adalah azwaj, istri. Istri tak mau berangkat hijrah. Sementara mungkin saja suami ingin berangkat hijrah, tapi karena bujukan istri melihat kondisi anak, akhirnya gak jadi juga hijrah. Lalu kemudian wa ashiratukum, keluarga, memang bukan bapak, bukan keluarga, bukan saudara, bukan istri, bukan anak, tapi mungkin ada saudara-saudara yang lain, keluarga yang lain yang ikut merintangi waktu itu, membujuk-bujuk supaya jangan hijrah. Ini hambatan-hambatannya. Lalu berikutnya, wa amwalun taraftumuha, ada harta yang akan ditinggalkan. Mungkin kita sudah punya kekayaan di Mekah itu, mungkin ada yang sudah perdagangannya, katakanlah perekonomiannya sudah mapan di Mekah itu, tiba-tiba harus berangkat ke Madinah, artinya harus memulai dari nol lagi. Nah, ini juga bukan main berat ini. Mungkin sesekali kalau kita misalnya ingin melangkah hidup, memperbaiki hidup, telah eksis di satu tempat, ingin melangkah membuat atau berusaha di tempat lain dengan meninggalkan apa yang sudah kita punya di tempat yang kita mapan, itu mungkin panjang juga gue pikir. Nah, yang terjadi pada para sahabat itu juga seperti itu dulu.
Ketika diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, sementara di Mekah ekonomi sudah bagus, kehidupan sudah mapan, itu lama mikirnya. Nah, Quran menggambarkan wa amwalun taraftumu, harta yang kamu sayangi, yang kamu harapkan. Berikutnya juga bisa jadi perintah itu wa tijaratun takhshawna kasada, perniagaan, perdagangan, ini berkaitan dengan ekonomi juga, yang kamu khawatiri akan rusak. Karena kalau datang ke kawasan baru ke Madinah, kita belum tahu apa yang akan terjadi di Madinah. Entah dapat pertolongan, entah tidak, entah punya modal usaha, entah tidak, entah ada kawan yang mau bantu atau tidak. Karena memang berangkat ke Madinah waktu itu hanya betul-betul bermodalkan iman. Semua harta yang ada di Mekah itu tinggal. Oleh orang-orang musyrik Mekah malah dilarang, nggak boleh dibawa. Nah, ini hambatan-hambatan yang merintangi para sahabat itu untuk hijrah ke Madinah. Jadi, saya ulangi, apa di antara faktor perintahnya? Mungkin faktor karena tekanan dari bapaknya, orang tua, atau bujukan dari anak-anaknya. Ini orang yang paling kita cintai biasanya. Orang tua adalah orang yang paling kita hormati, karena kita merasa bahwa tidak ada yang tidak terlahir dari orang tua kita. Anak biasanya lebih dicintai, karena dia adalah bagian dari hidup kita. Siapapun orang tuanya, itu secara naluriah pasti dia mencintai anak, karena itu adalah bagian dari hidupnya, bahkan dari bagian dari hatinya. Kemudian saudara yang tadi, dia mungkin terlahir dari rahim yang sama, cara pandang yang sama. Siapa lagi yang bisa menjadi perintah itu? Istri, yang dia adalah teman hidup kita. Kita sudah selama ini bersama dengan dia. Siapa lagi? Kemudian asyirah, keluarga kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Yang berikutnya yang dapat menjadi perintah, harta yang kita harapkan, yang selama ini kita bela-bela, kita lindungi. Yang berikutnya adalah tijarah, perniagaan, urusan ekonomi kita, yang kita khawatir kalau kita pindah ke tempat baru maka akan hilang. Kita belum tentu mendapatkan seperti yang sudah kita usahakan sekarang. Apalagi kata Quran yang bakal merintangi para sahabat, wa masakin tardawnaha, rumah, tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal. Mungkin kita sudah punya rumah mewah di sana. Mungkin ada sahabat yang sudah punya rumah bagus di Mekah, tiba-tiba harus berangkat ke Madinah, dan itu artinya ditinggalkan. Quran menyebut wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang engkau sayangi, engkau ridai. Kata Quran, jika itu yang lebih engkau cintai, bapakmu lebih engkau cintai, saudaramu lebih engkau cintai, istri-istrimu lebih kalian cintai, kemudian keluarga lebih engkau cintai, harta lebih engkau sayangi, perniagaan lebih engkau sayangi, rumah lebih engkau sayangi, dibanding dengan Allah dan Rasul, dan dibanding dengan jihad di jalan Allah, maka ayat ini mengancam, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Wahai orang-orang yang lebih sayang bapak, lebih sayang anak, lebih sayang keluarga dan seterusnya tadi, tapi dengan itu semua tak mau ikut hijrah ke Madinah, kata Quran, tunggulah. Nah, ini ayat ini ngancam. Kalau yang ayat sebelumnya nggak ada ancaman, tapi kalau ayat ini ngancam, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, maka tunggulah sampai datang keputusan Allah. Jadi ayat ini ancaman bagi orang-orang, para sahabat yang tak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan,
Sebagian ulama tafsir menyebut kenapa ayat ini disebut dengan surat At-Taubah. Surat ini disebut dengan surat At-Taubah. Sebagian ulama tafsir itu menyebut ini gara-gara orang-orang atau para sahabat yang sudah beriman di Mekah, tapi karena hambatan-hambatan tadi tak mau hijrah ke Madinah, maka mereka terancam dengan ancaman Allah, dan belakangan baru mereka menyadari, akhirnya mereka bertobat. Jadi sebagian ulama tafsir memahami kenapa nama surat ini disebut surat At-Taubah, karena adanya sejumlah sahabat yang tak mau hijrah ke Madinah, belakangan baru mereka menyesali sikap mereka ini. Jadi inilah yang menjadi salah satu alasan ayat ini dinamakan surat At-Taubah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata yang disebut oleh Al-Quran Bapak, anak, dan seterusnya itu adalah bagian yang bisa merintangi kita, bisa menghalangi kita dalam menunaikan kewajiban agama. Yang dicontohkan ayat ini adalah yang terjadi pada sahabat. Tapi sesungguhnya rintangan-rintangan itu pun sesungguhnya masih bisa terjadi di zaman kita hari ini. Ketika kita akan menunaikan kewajiban agama, maka rintangan itu bisa saja datang dari orang tua kita, bisa datang dari anak kita, bisa datang dari keluarga, bisa datang dari saudara, istri, dan lain-lain. Itu yang kemudian membuat kita menjadi malas dan bahkan enggan menunaikan kewajiban agama. Ternyata para sahabat dulu juga sudah diuji dan mengalami hal yang sama. Jadi walaupun ayat ini konteksnya untuk para sahabat yang akan hijrah, tapi kata para ulama tafsir, maknanya ini bisa dibawa ke hari ini kita pun. Bisa saja hal-hal yang kita sebutkan tadi itu merintangi kita dalam menunaikan kewajiban agama. Nah, rintangan itu sekali lagi kita sebutkan bisa dari orang tua, orang yang paling kita hormati, bisa dari anak, orang yang paling kita cintai, saudara yang dia terlahir dari rahim yang sama dengan kita, kemudian istri adalah teman hidup kita, keluarga, harta, perniagaan, usaha, dan segala macam, rumah yang mungkin sudah kita sayangi, itu semua bisa menyebabkan kita terhalangi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Itu kalau mau bahasa agamanya, itu adalah bagian dari fitnah untuk kita dalam menunaikan kewajiban agama. Ujian bagi kita untuk menunaikan kewajiban agama. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada kaum yang fasik. Fasik itu meskipun masih beriman, tapi artinya dia banyak berdosa dalam kaitannya dengan pelaksanaan agama. Jadi tidaklah orang betul-betul taat, kira-kira fasik. Walaupun mungkin tidak tercakup imannya, tetapi kurang ketaatannya, itu fasik. Lalu berikutnya, tema Al-Quran berpindah. Mungkin saya tidak tahu nih, mungkin di majelis kita ada guru kita yang mengkajikan tentang sejarah. Nah, salah satu yang terjadi pada masa Nabi itu perang Hunain. Perang Hunain ini itu terjadi sekitar tahun ke-7 atau ke-8 Hijrah. Jadi setelah Nabi melakukan umrah dan gagal, dan setelah penaklukan kota Mekah juga, maka kemudian terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini adalah perang yang dimana umat Islam pernah mengalami kekalahan juga. Perang Hunain itu daerahnya ya sekitar Taif sekarang. Dulu Taif itu adalah benteng kuat orang Yahudi. Jadi perang Hunain ini itu ketika Nabi ingin menaklukkan suku
Taif tapi orang Yahudi waktu itu, Bani Mustalik. Nah daerahnya, daerah Hunain itu diliputi dengan bukit batu. Jadi kasusnya ketika umat Islam datang, pasukan Nabi datang, ternyata orang-orang Taif sudah menyiapkan jebakan dari atas bukit. Jadi begitu pasukan Nabi sedang lewat di lembah, mereka rupanya orang-orang Yahudi itu sudah menyiapkan dari atas bukit, mereka menyiapkan batu yang mereka siapkan. Jadi dari atas batu itu dari atas bukit itu mereka gelindingkan batu ke bawah. Sehingga pasukan Nabi, pasukan umat Islam itu kocar-kacir di bawah. Nah ini ada hikmah yang diajarkan Quran dalam ayat ini, bahwa ternyata kenapa umat Islam waktu itu jumlahnya besar tapi bisa kalah. Nah ini kalau bahasa hari ini, gara-gara kalau bahasa kerennya hari ini namanya euforia, bangga. Bangga itu gini, umat Islam ketika akan berangkat ke Hunain itu teriak-teriak. Apa di antaranya yang mereka teriakkan? Kami hari ini tidak akan kalah. Kenapa? Karena jumlah kami banyak. Itu kata pasukan Muslim waktu itu. Nabi sebetulnya nggak nyaman dengan teriakan itu, tapi Nabi tidak bisa mencegah itu. Saking semangatnya orang-orang yang ingin ikut perang Hunain itu sampai teriak-teriak itu. Pokoknya hari ini kami tidak akan terkalahkan karena jumlah kami begitu banyak. Jadi yang mereka banggakan itu jumlah. Tapi ternyata lawan sudah menyiapkan siasat cerdik. Begitu mereka akan menuju ke tempat lawan itu, mereka sudah menyiapkan jebakan batu dari atas bukit. Mereka lontari, mereka gelindingkan batu itu. Maka umat Islam, pasukan Muslim itu tercerai berai. Nabi pun hampir terluka. Untung saja Nabi masih dilindungi oleh beberapa sahabat utama, termasuk Sayyidina Ali. Lalu kemudian Nabi bisa mengembalikan pasukan itu, baru kemudian menormalkan keadaan. Nah itu yang terjadi. Tapi gara-gara kejadian itu, nah inilah yang Allah peringatkan dalam ayat ini. Tapi pesan dasarnya adalah bahwa kita itu berbuat jangan pernah sombong, jangan pernah bangga, apalagi menyombongkan diri karena jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak itu enggak jaminan pasti menang. Kira-kira seperti itu pesan dasar ayat ini. Maka kita coba langsung ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawaqinan katsira. Dan sungguh Allah telah menolong kamu hai orang Islam di dalam banyak peperangan, fi mawaqinan katsira, dalam peperangan yang sangat banyak. Dalam perang Badar Allah memberikan pertolongan, dalam perang Uhud pun Allah masih memberikan pertolongan, dan beberapa peperangan yang lain. Nah termasuk kata dalam firman Allah, wa yauma Hunain, termasuk juga dalam perang Hunain Allah memberikan pertolongan. Waktu itu apa yang terjadi? Is'ajabatkum kasratukum, ketika kamu merasa bangga karena jumlahmu banyak. Itu yang saya sebutkan tadi. Orang Muslim ketika akan berangkat teriak-teriak, kami hari ini pasti menang karena jumlah kami banyak. Tapi ternyata musuh cerdik. Akhirnya umat Islam tercerai-berai. Nah inilah yang digambarkan Quran. Pada perang Hunain itu is'ajabatkum kasratukum, ketika kamu berbangga dengan jumlahmu yang banyak, kata Quran. Tapi apa hasilnya? Falam tughni ankum syai'an. Tapi ternyata jumlahmu yang banyak itu tidak membawa manfaat apapun, tidak memberikan pertolongan sedikit pun. Ini pesan dasar Quran. Jumlah yang banyak enggak jaminan kamu pasti menang. Dan diingatkan betul oleh Al-Quran, falam tughni ankum syai'an. Maka jumlah yang banyak itu sama sekali tidak memberikan keuntungan sedikit pun pada
Apa yang terjadi waktu itu? Wa taqat alaihimul ardu. Bumi terasa sempit atas dirimu karena kamu terasa seolah-olah dikepung oleh musuh. Bumi terasa sempit. Jadi umat Islam betul-betul dalam posisi waktu itu tercekam dia. Dan ini digambarkan oleh Al-Quran. Wa taqat alaihimul ardu. Bumi terasa sempit waktu itu bagi kamu. Apa yang menyebabkan itu? Bima rahubat. Ini disebabkan karena kamu dulunya bangga bahwa jumlah banyak. Jumlah banyak itulah yang kemudian Allah tak suka. Summa wallaitum mudbirin. Tapi pada akhirnya jumlahmu yang banyak itu summa wallaitum mudbirin. Kemudian ternyata kamu berpaling, lari tercerai-berai, dikalahkan oleh musuh yang jumlahnya lebih sedikit. Jadi ayat ini merupakan rekaman atas apa yang terjadi pada waktu perang Hunain. Nah, mungkin guru kita, mungkin di majelis kita ini, mungkin saya tidak tahu apakah ada kajian sejarah tarik gitu. Ini melengkapi sejarah ayat ini. Kalau ada sejarah, kalau tidak mungkin di kesempatan yang akan datang saya akan berikan penjelasan lebih utuh tentang peristiwa perang Hunain ini. Nah, ketika umat Islam sudah tercerai-berai itu, apa yang kemudian terjadi? Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah menurunkan ketenangan. Siapa yang bisa mengendalikan pasukan yang sudah tercerai-berai? Hanya Allah dan Rasul. Nabilah yang kemudian mengendalikan pasukan yang sudah tercerai-berai. Sebagian umat Islam itu ada yang sudah bertekad mau pulang, nggak jadi perang waktu itu. Tapi kemudian Allah memberikan ketenangan kepada Rasulnya dan memberikan ketenangan kepada orang-orang mukmin. Yang dimaksud orang mukmin ini adalah sahabat-sahabat utama, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan juga Sayyidina Ali. Lalu kemudian apa yang Allah bantu? Wa anzala junudan lam tarawha. Dan Allah menurunkan tentara yang kamu tidak bisa lihat. Lagi-lagi malaikat Allah turunkan untuk membantu orang mukmin. Wa azabal ladzina kafaru. Dan Allah mengazab orang-orang kafir. Akhirnya walaupun di awal umat Islam kalah tercerai-berai, Nabi bisa mengembalikan pasukan itu utuh kembali, dan kemudian umat Islam berhasil memperoleh kemenangan dalam perang Hunain. Tapi yang Allah tekankan pelajarannya di sini adalah jangan pernah berbangga dengan jumlah banyak, jangan pernah angkuh bahwa kita hebat. Musuh bisa saja Allah persiapkan untuk mempunyai cara mengalahkan kita. Dan yang kedua, sekali lagi, Allah selalu memberikan pertolongan kepada Nabi-Nya. Dalam kesempatan yang sangat terjepit itu, ternyata Allah memberikan pertolongannya lewat malaikat yang Allah kirimkan. Nah, wazalika jazaa'ul kafirin. Allah azab orang-orang kafir itu, dan itu adalah balasan terhadap orang-orang yang kafir. Nah, ini yang kemudian membuat umat Islam memperoleh kemenangan. Banyak tadi tawanan yang didapatkan. Lalu kemudian sumayatullah min ba'di zalika ala man yasha. Ternyata orang-orang yang lari itu, yang setelah dihujani dengan hujan batu itu, adalah orang-orang yang sebagian mereka itu ternyata itu adalah orang munafik. Rupanya di dalam pasukan Nabi itu sebagian itu adalah orang-orang munafik. Tapi meskipun begitu, sumayatullah min ba'di zalika ala man yasha. Kemudian setelah perang itu terjadi, orang-orang yang tadi meninggalkan medan perang itu bertobat. Maka kemudian Allah memberikan taubat atas siapa yang Allah kehendaki. Nah, ayat ini juga mengingatkan, inilah yang salah satu dosa besar itu adalah lari dari medan perang ketika perang sedang berkecamuk. Itu bagian dari dosa besar di dalam Islam. Nah, orang-orang yang dalam perang Hunain itu banyak yang lari. Ternyata sebagian mereka itu adalah orang-orang munafik yang menyusup ke dalam barisan Nabi Muhammad SAW.
Summa yatubu Allah min ba'di dzalika 'ala man yasha. Kemudian Allah memberi taubat setelah perang ini berakhir kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak utuh kiranya ayat ini kita bisa pahami jika kita tidak gambarkan lebih utuh tentang peristiwa perang Hunain. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang saya akan berikan gambaran yang lebih lengkap bagaimana terjadinya perang Hunain itu, sehingga kita dapat melihat ayat ini dan bagaimana Allah memberikan pertolongan yang besar kepada Nabi-Nya. Tapi satu hal sekali lagi, jika kita tetap beriman dengan benar kepada Allah dan mengimani Rasul-Nya dalam kondisi seperti apapun sulitnya kita, yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Ini yang terjadi dan Allah sudah buktikan kepada Nabi dan Rasul-Nya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.